Salam saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Hari ini kita akan bersama-sama belajar rahasia Yusuf merdeka dari luka batin, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Seorang pemuda dari negeri asing, anak dari Yakub dan Rahel, yang kemudian menjabat sebagai penguasa di tanah Mesir. Ya, di Mesir, Yusuf mendapat kepercayaan penuh dari Raja Firaun sebagai Perdana Menteri, Mangku Bumi atau Pangeran Muda. Dialah tokoh yang disegani, memiliki kemampuan dan kewenangan tinggi untuk mengendalikan kehidupan banyak orang. Tapi tahukah saudara, di balik keberhasilannya sebagai penguasa di tanah Mesir, ternyata Yusuf menyimpan sejarah hidup yang sangat menyedihkan. Di masa lalunya, Yusuf pernah menjadi korban penjualan manusia oleh saudaranya sendiri. Suatu tindak kejahatan sistematis dan terencana yang didasari atas dua motif. Pertama, saudaranya kesal karena Yusuf selalu melaporkan kejahatan mereka kepada ayahnya. Motif kedua, karena saudaranya cemburu melihat ayahnya Yakub memberi perhatian serta kasih sayang yang lebih kepada Yusuf. Nah, motif semacam ini bahkan sering kita jumpai hingga hari ini, di mana orang yang berperilaku jujur malah dijadikan musuh, dibenci, disiksa, bahkan dibunuh. Apa yang menarik dari cerita ini ialah tentang respon Yusuf. Dia mampu melalui rangkaian peristiwa yang menyakitkan itu dengan tetap bersandar dan terus beriman kepada Tuhan. Yusuf tidak menggunakan penderitaannya sebagai cara untuk membalas, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Yusuf memandang penderitaan dari perspektif yang berbeda. Dia tahu bahwa semua peristiwa yang baik dan buruk terjadi atas izin Tuhan dengan maksud untuk menjadikannya pribadi yang bijak, kuat, dan tangguh. Mengapa banyak orang gagal menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya lalu menyerah? Jawabannya, karena mereka tidak mau bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka terjebak pada prasangka buruk yang akhirnya mendorongnya untuk membalas kejahatan orang lain, menyalahkan diri sendiri, kecewa, lalu menyalahkan Tuhan. Kembali kepada cerita Yusuf. Sebagai seorang adik, seharusnya Yusuf mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari saudaranya. Namun yang terjadi justru kebencian yang didapat. Saudara yang seharusnya merawat malah bermufakat ingin membunuhnya. Syukurlah, seorang dari mereka mengisyaratkan untuk membatalkan pembunuhan, lalu menjualnya kepada saudagar sebagai budak. Apa yang terjadi berikutnya kita semua tahu. Tuhan berpihak kepada Yusuf. Tuhan mengasihi orang yang tulus dan benar. Tuhan menolong mereka yang mengalami perlakuan tidak adil, yang lemah dan tidak berdaya. Bencana kelaparan pun terjadi, memaksa keluarga Yusuf mencari suaka ke tanah Mesir. Namun siapa sangka, orang yang tadinya ingin mereka lenyapkan, kini berhadapan muka dengan muka sebagai penguasa. Dialah Yusuf, sang pangeran muda, yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum, tapi juga memiliki kewenangan untuk memutuskan hidup dan mati mereka. Satu pelajaran berharga yang kita dapatkan dari teladan Yusuf adalah dia tidak menyimpan luka batin. Meskipun Yusuf punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yusuf mengucapkan kalimat yang sangat memberkati kita, yang juga terkenal dalam Alkitab dan dicatat dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 18-21. Demikian bunyi firman Tuhan.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari teladan Yusuf. Belajar bagaimana dia menyikapi peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya. Dari seorang budak dan mantan narapidana, Tuhan memakai Yusuf menjadi penguasa di Mesir, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 3 rahasia yang menyebabkan Yusuf mampu mengelola hatinya, sehingga dia merdeka dari luka batin. Pertama, Yusuf berserah penuh kepada Tuhan. Yusuf memandang penderitaan dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang dirinya. Fokus pada masalah hanya akan membuatnya lemah. Fokus pada Tuhan membuat dirinya mampu menghadapi pergumulan. Yang kedua, Yusuf hidup benar di mata Tuhan. Dalam statusnya sebagai budak, Yusuf bahkan pernah difitnah oleh majikan perempuannya, lalu dijebloskan ke dalam penjara karena mempertahankan kekudusan, bersikap jujur dan benar. Sikap itulah yang kemudian menghantarkannya bertemu dengan Raja Firaun. Tuhan memberi Yusuf hikmat, serta dia mampu menafsirkan mimpi yang akhirnya membuatnya menjadi orang terpandang, penuh kuasa, serta memiliki kedudukan sebagai penguasa di tanah Mesir. Ketiga, Yusuf tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun Yusuf memiliki banyak kesempatan untuk membalas, tapi Yusuf tidak mau melakukannya, karena dia tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Sebaliknya, Yusuf memilih mengampuni, serta menunjukkan teladan yang baik kepada saudara-saudaranya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari tokoh Yusuf kita belajar bahwa dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, mulai dari hal yang paling kecil sampai perkara yang besar. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan terhadap penderitaan yang menimpa hidupnya. Dia bahkan tidak menyimpan kebencian. Sebaliknya, Yusuf hidup takut akan Tuhan, selalu menjaga kekudusan, serta terkenal karena sangat mengasihi keluarga dan bangsanya. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya." Ungkapan itu bahkan dicatat sekali lagi dalam pengalaman yang lain. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saya percaya, selama kita mau setia, menjaga kekudusan, hidup benar di mata Tuhan, serta tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka berkat rohani yang dialami oleh Yusuf juga dapat terjadi dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.